Oke, soal selanjutnya soal USM STIS 2011. Apa benar nih bisa 50 detik? Coba baca dulu nih. Nilai rata-rata ulangan kelas A adalah XA. Nilai rata-rata yang B kelas B adalah XB. Setelah kedua kelas digabung, maka nilai rata-ratanya jadi X. Jika XA dibanding XB sama dengan 10 dibanding 9 dan X nilai rata-rata kelas gabungan dibagi XB sama dengan 85 dibanding 81, maka perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan B adalah berapa? Yakin bisa 50 detik? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Materi statistika hari ini akan menjadi konten pembicaraan kita. Salah satu dari tema tes intelijensi umum. Materi ini diujikan di seleksi kemampuan dasar baik sekolah kedinasan maupun tes CPNS. Seperti biasa, sebelum kita bicara panjang lebar tentang materi kita hari ini, ada baiknya teman-teman semuanya like, kemudian komen, dan jangan lupa nanti share konten ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan bagi yang subscribe jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya sehingga kamu tahu update setiap materi yang baru yang kami upload ke YouTube di channel kami Bimbel Online Konstanta. Kami mohon dukungannya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Statistika, ya, sebelumnya kita bicara tentang definisi. Statistika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Simpelnya seperti itu ya. Dan materinya tentu sangat luas sekali. Cuma dalam video kali ini kita hanya membahas 3 materi utama yang sangat sering sekali muncul dalam ujian seleksi kemampuan dasar di tes intelijensi umum ataupun tes potensi akademik. Yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata, yang kedua modus, dan yang ketiga adalah median. Mean atau nilai rata-rata merupakan rataan atau nilai rata-rata dari kumpulan-kumpulan data. Ya, di dalam video ini kita akan bahas 3 pendekatan atau 3 bentuk nilai rata-rata, bentuk-bentuk soal yang sering muncul di kemampuan dasar tes intelijensi umum atau tes potensi akademik. Ya, ada nilai rata-rata dengan pendekatan data tunggal, yang kedua dengan data berfrekuensi, dan yang ketiga adalah dengan data gabungan. Nah, ini kita masuk ya ke satu-satu nih, sub-subnya nih. Mean atau nilai rata-rata dengan data tunggal. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Di mana X bar ini nilai rata-rata ya. Itu adalah penjumlahan dari data-data tunggal yang ada, yaitu X1, kemudian X2, kemudian X3, dan seterusnya sampai Xn, ya kan? Kemudian ini ditotali semua, kemudian dibagi dengan jumlah datanya sebesar N. Ini ada tanda sigma ya. Sigma ini adalah jumlah dari data Xi sampai dengan Xn dibagi dengan N, di mana N adalah banyaknya data, Xi adalah data ke sekian, X1 berarti data ke 1, X10 berarti data ke 10, Xn artinya adalah data ke N. Sementara I itu adalah angka datanya ya.
Data 1, data 2, data 3, dan seterusnya. Oke, kita coba contoh soal. Misal, ada soal ini. Tinggi badan siswa kelas 12A adalah 155, 156, 160, 157, 158, 158, 168, 159, dan yang terakhir adalah 161. Ya, pertanyaannya, berapakah rata-rata tinggi badan pada kelas tersebut? Caranya gampang ya, kita tinggal jumlahkan aja datanya, 155 sampai dengan 168. Nah, kita susun nih udah. Ditotalin, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, dan terakhir adalah 9. Nah, ini datanya 9 nih. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan berapa item gitu, berapa unit bilangan tersebut, yaitu 9. Setelah kita hitung, dapat angkanya 1441 jumlahnya, dan ini tadi jumlah bilangannya 9. Hasil pembagiannya adalah 160,11. Itulah nilai rata-rata dari tinggi badan kelas 12A. Oke ya. Kita masuk materi berikutnya. Nah, materi datanya tidak lagi tunggal tapi berfrekuensi. Ya, datanya berfrekuensi, ya. Ini nilainya X1, frekuensinya ada F1, X2 frekuensinya F2, bilangan X3 atau data X3 frekuensinya F3, dan seterusnya. Di mana nanti total frekuensinya dijumlahkan. Ya kan, kalau tadi kan langsung kita hitung tuh berapa jumlah data tunggal. Kalau ini frekuensinya kita jumlahkan. Ya, di mana F itu adalah frekuensi dan X adalah datanya. Contoh, tinggi badan siswa kelas 12B adalah 155. Ya, ada 3 orang. 158 ada 2 orang. Sedangkan 168, 159, dan 161 masing-masing ada 1 orang. Pertanyaannya masih sama, berapakah rata-rata tinggi badan pada kelas tersebut? Nah, jawabannya ini dia ya. 155 ada 3 orang, 158 ada 2 orang, 168, 159, 161 masing-masing 1 orang. Ya, 1 orang, 1 orang, 1 orang. Sebenarnya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya, kali 1 ya, tapi untuk mempermudah proses belajar aja. Nah, ini ada frekuensinya 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kita hitung hasilnya 1269 dibagi 8. Tadi enggak 9 ya, 8. 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8. Hasil nilai rata-ratanya adalah 158,63. Oke ya. Oke, nilai rata-rata tunggal udah. Nilai rata-rata berfrekuensi udah. Sekarang yang ketiga, yang terakhir adalah nilai rata-rata gabungan. Ya. Nah, ini dia nilai rata-rata gabungan, mirip kayak frekuensi tadi. Ya. Mirip kayak frekuensi tadi. F1 kali X1. Kemudian F2 kali X2. Kemudian F3 kali X3 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa frekuensinya dijumlahkan, ya. Dijumlahkan. Tetapi X1 di sini udah X bar sebenarnya, X rata-rata sebenarnya, X rata-rata. Nah, dia begitu dia, lebih tepatnya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tinggi badan siswa kelas 12A dan 12B masing-masing 160 dan 158. Ya, ini soal yang tadi juga nih, kita lanjutin. Berapakah rata-rata gabungan tinggi badan siswa kelas 12A dan 12B jika jumlah siswanya masing-masing 9 dan 8? Ini persis kayak soal yang tadi nih. Kalau soal yang tadi yang gabungannya yang data tunggal dan data berfrekuensi kita gabungkan, pertanyaannya berapa
rata-rata gabungannya. Nah, contohnya gimana tuh? Langsung aja ya. Kita kali dengan frekuensi masing-masing. 160 di kelas 12A, frekuensinya ada 9. Ini ada 9 ya. Nah, 158 ini di kelas 12B, siswanya totalnya ada 8. Tinggal kali aja nih. Nah, 160 kali 9, 158 kali 8, kemudian dibagi jumlah frekuensi 9 dan 8. Maka hasilnya adalah 2704, itu jumlahnya dibagi 17. Maka nilai rata-rata yang baru adalah 159,09. Sampai sini paham ya teman-teman? Iya, nilai rata-rata ini harus benar-benar paham. Kenapa? Dari 3 materi, mean, modus, dan median, nilai rata-rata atau mean ini adalah materi yang paling sering muncul. Ya, mau dites apa aja ini yang paling sering muncul. Jadi pemahaman tentang nilai rata-rata harus betul-betul kita dalami, kita peroleh, dan kita latih dengan mengerjakan banyak sekali soal-soal latihan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu median. Median ini adalah nilai tengah dari kumpulan data. Jadi kalau data disusun dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar, kemudian dibelah 2, kasarnya gitu ya, dicari nilai mediannya. Baik yang nanti datanya data ganjil atau datanya data genap ya. Nah, ini dia datum terkecil ya. Data yang terkecil tadi ini disusun sampai ke datum yang terbesar. Oke. Kemudian dicari nilai tengahnya. Yang mana nilai tengahnya? Mungkin di sini ya gitu ya, kurang lebih ya. X berapa tuh? Ah, itulah dia yang jadi median. Kalau nilainya ganjil, jumlah datanya ya maksudnya ya. Ini N-nya ini ganjil, misalnya ini N-nya adalah ganjil ya. Maka rumusnya begini nih. Nih rumusnya nih. Ya. Ini kalau N-nya ganjil. Jadi berapa jumlah data ditambah 1 bagi 2. Misal datanya 11. Ditambah 1 jadi 12. Bagi 2, 6. Berarti data yang ke-6 lah yang menjadi nilai tengah atau median. Sedangkan kalau genap, ya kalau genap nanti datanya 2 data di tengah-tengah dijumlahin. Ya. 2 data di tengah-tengah itu dijumlahin. Ini dia. XN yang per 2 sama XN per 2 plus 1 ya. Ini dia, mohon maaf, nih dia. Dijumlahkan dulu datanya, nanti kemudian hasil baginya dengan angka 2 itulah nilai mediannya. Itu kalau genap. Oke, gampang ya. Kita kasih contoh soal dulu satu biar paham. Oke, masih soal tadi juga ya. Tinggi badan siswa kelas 12A adalah 155, 165, 160, 157, 158, 158, 168, 159, dan 161. Soal yang tadi juga nih. Berapa rata-rata tinggi? Itu min-nya, ya kan? Tapi kalau ditanya mediannya, nah ini kan soal yang tadi nih ya. Tapi kalau ditanya median, yang mana? Kan begitu ya? Nah, mediannya yang mana nih? Kalau ditanya median, kita susun dulu data tadi. Kita susun dari yang paling kecil. Kalau ini kan masih acak nih. Coba perhatikan, ini masih acak nih datanya. 155 ke 165, ya kan? Acak kan? Nah, ini kita susun dulu dia dari yang paling kecil ke yang paling besar. Udah kita susun? Kemudian kita hitung berapa datanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai ganjil. Kalau ganjil gimana tadi? Iya, tambahin 1 bagi 2. 9 ditambah 1, 10. 10 bagi 2, 5. Berarti cari data yang kelima. Nah, ini data yang kelima, itulah yang disebut dengan median. 159. Jadi, dalam soal ini yang disebut dengan nilai mediannya, nilainya adalah 159. Oke ya. Kita lanjut ke modus banget ya. Bukan itu ya, beda ya. Modus di sini maksudnya adalah nilai yang sering muncul. Kalau modus yang biasa
di kalangan milenial apa ya? Apa coba? Ya, kalian lebih tahu ya. Tapi modus dalam statistika adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau nilai frekuensinya paling besar. Ya, terbesar ya dari kumpulan data yang ada. Oke ya. Nah, contohnya masih sama ya. Soalnya itu juga nih. Soalnya masih yang tadi juga, tapi pertanyaannya bukan berapakah rata-rata lagi ya. Ya, ini kita coret. Pertanyaannya adalah modus. Iya, modus loh, ya kan? Nah, modusnya berapa nih? Gampang ya. Modusnya kita susun lagi. Kayak tadi juga, biar mudah aja nih sebenarnya. Nah, coba perhatikan nilai yang paling sering muncul. Iya, 158 munculnya 2 kali. Maka nilai modusnya adalah 158. Yang lainnya 1 kali semua ya munculnya ya. Nah, munculnya 1 kali semuanya nih. Sementara modus yang paling banyak, maka nilainya adalah 158 karena munculnya 2 kali. Oke, kita coba ya membahas soal-soal yang pernah muncul dalam tes-tes sekolah kedinasan dan tes CPNS ya. Dalam seleksi kemampuan dasar, tes intelijensi umum ataupun tes potensi akademik. Kita akan coba bahas soal-soal yang pernah muncul. Jadi ini kita bisa jadikan rujukan ya bentuk-bentuk soal. Oke, ini ada contoh soal USM STAN tahun 2007. Mudah-mudahan bisa 50 detik ya. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai 78, 86, 90, dan 91. Ada 4 data nih. Pertanyaannya, berapa nilai yang harus diperoleh jika harapannya nilai rata-ratanya menjadi 82? Nah, berapa nih? Awalnya datanya 4, data yang kelima ini data berapa supaya nilai rata-ratanya menjadi 82? Oke, ada yang tahu jawabannya? Mudah ya? Gampang. Ini data yang 4 tadi nih, 78 dijumlahin aja semuanya. Kemudian data kelimanya kita kasih simbol X. Ini data yang kelima nih. Ya, kita kasih simbol X. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan angka 5. Kemudian kita lakukan aja kali silang. Ya kan? 5 kita kali silang dengan 82. Sementara 78 tambah 86 tambah 80 tambah 91 totalnya adalah 335. Ya, kita pindahin ini angkanya kemari. Ya kan? Jadi dikurangi, maka X nanti nilainya adalah 75. Gampang ya? 50 detik saya yakin bisa. Kuncinya adalah C. Oke, soal berikutnya. Contoh soal USM STIS 2011. Yakin bisa 50 detik? Kita coba ya. Jika 10 siswa kelas A mempunyai nilai rata-rata 5,1 dan 15 siswa kelas B mempunyai nilai rata-rata 8,1 dan 25 siswa kelas C mempunyai nilai rata-rata 6,6. Nah, ini materi gabungan ya. Ketiga kelas tersebut digabung, maka nilai rata-rata gabungannya berapa? Ya, masih ingat materi tadi ya, yang gabungan? Caranya juga mudah nih, jangan lupa frekuensinya masing-masing ya. Ini 10 dikali 5,1 ya kan? Kemudian yang 15 orang kali 8,1 betul. Kemudian yang kelas C 25 siswa dikali 6,6. Setelah dikali dibagi total frekuensi masing-masing 50, 15 dan 25. Kemudian kita total, dapat totalnya nih 337,5 dibagi dengan 50. 10 tambah 15 tambah 25, 50. Maka dapat hasilnya nanti 6,75. Mudah sekali ya. Mungkin nanti dipermudah, dipercepat dengan proses perhitungannya aja. Maka kunci jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya soal USM STIS 2011. Apa benar nih bisa 50 detik? Coba baca dulu nih. Nilai rata-rata ulangan kelas A adalah XA. Nilai rata-rata yang B, kelas B adalah XB. Setelah kedua kelas digabung,
maka nilai rata-ratanya jadi X. Jika XA dibanding XB sama dengan 10 dibanding 9 dan X nilai rata-rata kelas gabungan dibagi XB sama dengan 85 dibanding 81, maka perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan B adalah berapa? Yakin bisa 50 detik? Kita coba ya. Oke, coba perhatikan persamaan-persamaan yang muncul. XA banding XB sama dengan 10 banding 9. Ini dia nih, ya. Ini persamaan pertama. Maka, ya, dengan perkalian silang XB-nya kita pindahin ke atas. Ya kan? Maka XA sama dengan 10 XB dibagi 9. Mudah ya? Kita lanjut. Persamaan yang kedua, X dibagi XB atau dibandingkan sama dengan 85 banding 81. X per XB sama dengan 85 banding 81. XB-nya kita pindahin juga ke atas. Ya kan? Maka dapat persamaan baru. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Perlu kita ketahui bahwa nilai rata-rata baru gabungan itu merupakan perhitungan nilai rata-rata dengan frekuensi masing-masing kelas. Saya rasa teman-teman udah paham karena tadi udah ada soalnya, sudah ada materinya sebelumnya ya. Di mana kelas A kita misalkan jumlahnya NA dan di sini disampaikan bahwa nilai rata-ratanya adalah XA. Jumlah siswa kelas B kita misalkan NB dan nilai rata-ratanya adalah XB. Oke ya. Kemudian nanti kita bagi dengan jumlah siswa di kelas masing-masing. Ya kan, dijumlahin. Kalau udah paham ya. Dengan rumus seperti ini kita bisa buat persamaan yang baru di mana NA tambah NB ini kita kali dengan X. Jadi dapat nanti NA kali X plus NB dikali X. Sama dengan NA kali XA, ini persamaan yang di atas, tambah NB dikali XB. Ya. Kemudian kita kumpulkan nih mana yang NA dengan NA, NB dengan NB. Ya. Kita pindah-pindahin aja nih. Nah, NA kali XA yang ada di sebelah kanan kita pindahin ke kiri. Ya kan? Jadi minus ya kan? Nah, jadi minus. Sementara NB yang ada X-nya kita pindahin ke kanan, jadi minus juga nih dia nih. Sampai sini paham ya? Mudah sekali ya. Nah, karena ada sama-sama NA, ada sama-sama NB, kita bisa asosiasi distribusi, kita keluarin. Ya kan? Kita gabunginin X dan XA-nya. NB-nya juga begitu, XB dan X-nya. Ya kan? Dapat nih persamaan seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah persamaan yang sudah muncul ini, ya, kita ganti nilai X dan XA-nya dengan persamaan yang sudah ada di sini. Paham ya? Nih kita rubah X-nya kita rubah. Mana X tuh? Ini ya, X ini nih. 85 XB per 81 kita ganti, kita masukin kemari. Sementara XA ini udah ada juga nih XA. Ya kan? XA udah ada juga. Ini kita mana? Kita ganti juga XA, masukin ke dalam persamaan. Ya. Masuk dalam persamaan nih. Bisa paham ya sampai sini ya? Nah, hal yang sama juga kita lakukan di sebelah sini. NB kali XB. Nah, XB-nya nggak perlu, ya kan? Karena semua persamaan kita merubah ke XB. Kemudian X menjadi 85 XB per 81. Ini dari mana? Dari sini ya. Dari sini. Ini udah paham nih ya. Nah, ini kita langsung aja perhitungkan secara matematik dengan menggunakan metode pecahan. Tapi jangan lupa nih kebetulan penyebutnya nggak sama. 9 ya, ini 81, di sini per 1 ya. Di sini sedangkan di sini 81. Jadi kita samakan dulu. Nah, yang ini kita kali 9 jadi 81, atasnya kali 9 juga jadi 90.
Ini juga 81 per 81 kurang 85 per 1. Udah dapat nih persamaannya. Tinggal dijumlahkan aja. Gampang nih. 85 dikurang 90. Minus 5. Ini minus 5 ya. Nah, sementara 81 dikurang 85. Ini minus 4. Benar ya? Nah, benar nggak? Minus 5xb per 81, kemudian minus 4xb per 81. Ada xb coret, ada 81 coret, ada 81 juga dicoret. Gampang ya? Dapat persamaan baru minus 5 dan minus 4. Ya, minusnya coret. Ya, minusnya coret. NA, NB-nya kita pindahin ke bawah, jadi NA banding NB sama dengan 4, 5-nya kita pindahin ke bawah, 4 per 5. Dapat jawaban NA dibanding NB sama dengan 4 dibanding 5. Jawabannya apa? C, ya. Jawabannya adalah C. Gampang ya, paham ya? Saya rasa paham lah. Tapi pertanyaannya benar nggak sih bisa 50 detik kayak gini? Aduh, bener gak sih 50 detik? Kayaknya gak mungkin ya baca soalnya, bikin persamaannya. Mungkin ya jawabannya. Kita pakai yang namanya formula konstanta. Ya, di formula konstanta tadi kan kita udah bahas nih bahwa XA dibanding sama XB kan 10 banding 9. Bener gak sih? Ingat ya? Kita udah bahas tadi, ya. Di mana bahasnya? Di soal, ya kan? XA per XB kan 10 banding 9. Nah, 10 banding 9 ini supaya XB-nya dari 81. Kenapa kita bikin 81? Karena di persamaan berikutnya XB itu 81. Ini kayak seperti menyamakan pembilang dan penyebut gitu. Jadi kita maunya perbandingan XA per XB jangan 10 banding 9. Tetapi 90 dibanding 81. Boleh dong? Kan benar juga nih. Ya. Kemudian, ya, digabung dengan persamaan yang sudah ada di sebelahnya. X banding XB sama dengan 85 banding 81. Ya kan? Ini kan udah dapat nih. XB-nya 81. X-nya 85. Di sini XB juga 81. Kalau XB 81, XA-nya 90. Berarti angka-angka ini kalau digabung, ya, maka perbandingan baru ada muncul nih. X banding XA banding XB adalah 85. 90 dan 81. Gampang ya. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja ke formula konstanta, di mana perbandingan jumlah kelas di A dibandingkan dengan jumlah kelas di B, ya, atau perbandingan antara jumlah data, ya, frekuensi data A dengan frekuensi data B itu sebenarnya sama dengan, ya, perbandingan terbalik dari selisih, ya, selisih nilai rata-rata baru dengan nilai rata-rata lama. Udah itu doang, tapi terbalik. Kalau di sini NA, di atasnya NA, maka nanti nilai rata-ratanya adalah XB. Kalau di sini frekuensinya NB, ya, maka nilai rata-rata di sebelahnya adalah XA. Gitu doang. Jadi prinsipnya adalah selisih antara nilai rata-rata baru dengan nilai rata-rata yang lama, tapi perbandingannya terbalik. Gitu doang. Ya. Paham ya kira-kira ya? Nah, coba kita masukkan. Nah, ini datanya nih. Nilai rata-rata baru 85. Ya kan? 85. Selisihnya dengan nilai rata-rata lama? Nah, kalau NA-nya di atas, maka di sini XB. XB-nya 81. Kalau NB-nya di bawah, maka di sini XA. XA-nya 90. Nah, nggak peduli nih plus minus karena ini nilai mutlak aja. 85 kurang 81, 4. Benar ya? Sedangkan 85 dikurang 90 adalah 5. Nilai mutlak ya. Mau negatif positif nilai mutlak. Maka NA dibanding NB adalah 4 dibanding 5. Jawabannya adalah C ya. Kunci jawabannya adalah C. Bisa kira-kira 50 detik? Bisa dong, pakai formulanya konstanta. Paham ya teman-teman semuanya? Saya rasa cukup sekian.
Jangan lupa ikuti materi berikutnya di operasi aljabar dan linier ya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke ya. Kalau ada yang keliru, tolong dikoreksi. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kita respon. Kalau ada request soal-soal yang mau ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu kita bisa rangkum, kita buat pembahasannya. Ya. Oke, masih semangat? Masih yakin bisa 50 detik? Yakin bisa. Terima kasih. Mohon maaf. Correct me if I'm wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.